12. Ya. Sudah dapat? Kita baca sama-sama ya. Mana ini yang lain? Tunggulah dia. Kalau pelajaran saya siap gitar, siap Alkitab. Itu. Boleh. Betul itu. Ayo, sudah ya? Kita baca sama-sama Mazmur 67 ayat yang ke-12. Mazmur 68 ayat yang ke-12. Kita akan baca sama-sama. Tuhan menyampaikan sabda, orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Amin. Ayo kita berdiri. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang akan berfirman, Engkau sendiri yang akan mengajar, karena Engkau guru agung kami. Roh Kudus-Mu yang akan berkarya di tengah-tengah proses belajar dan mengajar kami. Urapi Tuhan kami semuanya. Bukakan rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Roh-Mu sudah ada di tengah-tengah kami dan mengurapi kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk ya. Tadi firman Tuhan yang kita baca mengatakan bahwa Tuhan menyampaikan sabda, orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Jadi kita ini adalah tentara-tentaranya Allah atau Tuhan ya. Nah, kalau orang yang memberitakan Injil itu dikatakan tentaranya Allah, berarti seorang tentara itu apa? Tidak mudah putus asa. Ada musuh perlu dilawan. Ya kan? Bukan ada musuh mereka mundur ketakutan. Nah, begitu juga kita. Kita ini adalah orang-orang yang diterjunkan di lapangan untuk menanam gereja dengan tujuan berebut jiwa-jiwa. Mengalahkan musuh-musuh kita. Musuh kita itu siapa? Iblis. Musuh kita itu iblis yang mencengkeram orang-orang berdosa. Nah, itulah tujuan kita. Tujuan kita itu harus merebut, ya, mengalahkan musuh, yaitu iblis. Makanya kita sebagai tentara-tentaranya Allah, kita sebagai penanam-penanam gereja, kita itu harus mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Jangan mengandalkan akan pikiran kita. Bisa enggak aku ini? Bisa enggak aku ini? Contohnya satu hal. Kita ingat pelajaran kemarin mengenai panggilan. Salah satunya itu adalah Gideon. Kalau kita baca di dalam Hakim-Hakim, cerita tentang Gideon. Gideon ini adalah orang yang penakut. Orang penakut Tuhan panggil untuk menjadi apa? Seorang hakim untuk membawa keselamatan bagi bangsanya sendiri. Supaya bangsanya itu apa? Lepas dari cengkeraman orang-orang media. Nah, ini begitu juga kita. Kita ini diutus oleh Tuhan di tengah-tengah dunia. Ya, bahkan ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita ini diutus di tengah-tengah apa? Serigala. Nah, serigala itu kalau di dalam Alkitab itu diumpamakan apa? Iblis.
Nah, seperti kita itu harus seperti Daud yang pelajaran tadi. Daud itu menjaga domba walaupun dombanya 2-3 ekor. Tapi si Daud ini ada serigala, ada binatang buas, dia berani menyerahkan nyawanya. Merebut dombanya itu di cengkeraman serigala. Nah, begitu juga kita. Kita itu harus berani. Ada tantangan, ada apa, berani karena Tuhan sudah apa? Janji Tuhan di dalam amanat agung itu apa? Ingat pelajaran yang pertama kali bahwa Tuhan sebelum kita diutus, sebelum kita menjalankan penanaman gereja, yang pertama itu Tuhan akan memberikan kuasa, Tuhan akan memberikan tenaga. Nah, selain itu juga Tuhan berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Kalau kita tidak bisa berkata-kata seperti Musa, Musa berkata, Tuhan jangan saya. Pakai abangku Harun. Harun itu yang pandai berbicara. Tapi Tuhan katakan apa? Tidak, aku pilih kamu. Nah, tadi dikatakan, tadi pelajaran tadi dikatakan apa? Daud itu adalah orang yang sederhana. Orang yang gembala, yang memelihara ternak, itu termasuk adalah orang yang sederhana. Ya kan? Tetapi abang-abang dari Daud mana dipilih? Tidak dipilih Tuhan kan? Tetapi Tuhan melihat apa? Hati kita. Kalau hati kita ada kemauan, hati kita benar-benar kita mau merebut jiwa-jiwa dari cengkeraman tangan iblis, pasti Tuhan itu akan memberikan keberanian kepada kita seperti Gideon. Gideon itu orang yang penakut, tapi karena dia mau, dia taat kepada Tuhan, sehingga orang Median kalah. Itu karena kuasanya Tuhan. Begitu juga kita ya. Bahwa kita itu kalau nanti diutus, jangan apa? Nanti ajalah, 1 tahun lagi lah. Aku di sini. Kapan kita mau bertindak untuk melakukan penanaman gereja? Kalau kita hanya melihat kekurangan diri kita, kelemahan diri kita, bukan berarti kita ini apa? Sok berani, sok pandai, ya kan? Bukan kita ini mau sok jago dan sebagainya, tidak. Yang penting kita ada di tempat ini berarti Tuhan sudah punya rencana untuk kita menjadi tentara-tentaranya Allah. Jadi kalian siap menjadi tentaranya Allah? Amin ya. Nah, pegang ini. Bahwa Tuhan itu pasti akan memberikan kemenangan kepada kita. Kekuatan kepada kita. Kunci kemenangan. Kunci kemenangan di dalam pelayanan. Ini pelayanan semua ya. Baik itu pelayanan WL, baik itu pelayanan khotbah, baik itu pelayanan penanaman gereja, baik itu penginjilan dan sebagainya, semua. Kunci kemenangan pelayanan kita itu hanya yang pertama, penyerahan. Penyerahan kepada siapa? Iya. Penyerahan kepada Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua mengandalkan Roh Kudus. Nah, ini. Yang ketiga apa? Ini sudah saya sampaikan. Nih, penyerahan mengandalkan Roh Kudus. Yang ketiga beriman. Beriman bahwa Tuhan menyertai.
Tuhan menyertai. Tuhan menyertai kita, bukan hanya Tuhan itu mendampingi kita. Di mana kita berada, bukan. Penyertaan Tuhan itu keseluruhannya. Penyertaan Tuhan pada saat mulut kita terbuka untuk mengatakan Bapak, Ibu, kenal tidak yang namanya Isa, kenal tidak yang namanya Tuhan Yesus, disitulah Roh Kudus itu Tuhan juga akan menyertai kita dari pembicaraan kita. Ini ya, jadi keberhasilannya itu hanya ini. Penyerahan kepada Tuhan. Yang keempat, itu kita itu harus dilengkapi dengan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Makanya firman Tuhan itu harus ada di hati kita, di pikiran kita, di mulut kita. Yakobus mengatakan bahwa firman itu tidak jauh-jauh dari mulut kita. Nah, jadi kalau kita membaca Alkitab, tiap hari kita baca Alkitab, jelas otomatis ayat firman Tuhan itu ada di dalam kita. Jadi pada saat kita menginjili, kalau kita mau mengeluarkan firman Tuhan, Roh Kudus itu akan ingatkan kita. Kamu kan pernah baca ini, langsung kita ngomong. Nah, itu. Tapi kalau kita tidak baca Alkitab, terus Roh Kudus mau nolong kita, Roh Kudus nggak bisa. Karena kita nggak pernah baca Alkitab. Nggak tahu baca Alkitab. Nah itu ya. Jadi inilah. Yang kelima. Dilengkapi oleh perlengkapan senjata Allah. Nah, ini. Jadi keberhasilan kita itu hanya ini. Penyerahan kepada Tuhan. Penyerahan diri ya. Penyerahan diri kepada Tuhan. Mengandalkan Roh Kudus. Itu kan ingat kan? Makanya ayat itu dihafal ya. Sakarya 4 ayat yang ke-6. Itu hafal itu. Coba buka semuanya. Sakarya pasal 4 ayat yang ke-6. Baca sama-sama. Sudah? Kalau sudah, baca sama-sama ya. Oh, si Agape ikut ya? Ya. Si Bu itu nggak ikut berarti dia. Agape sama Anis sama-sama ikut baca ya Alkitab ya. Oke, sudah siap? 1, 2, 3. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Amin. Nah, jadi bukan dengan kekuatan kita, keperkasaan kita, bukan kepandaian kita, enggak. Tapi kita harus mengandalkan Roh Kudus. Ini. Terus yang ketiga beriman bahwa Tuhan menyertai kita. Jadi jangan takut-takut. Enggak sendirian menginjili. Ya. Bahkan bukan hanya satu Tuhan saja. Allah kita itu adalah Allah Tritunggal. Berarti kita berempat. Ya kan? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, jadi ingat. Oh saya enggak sendirian. Saya datang
berempat. Bahkan kalau mau banyak lagi, ditambah pasukan malaikat surga. Amen. Nah itu ya, ingat ini. Oke. Terus yang keempat adalah dilengkapi oleh kebenaran firman Allah. Yang kelima, dilengkapi oleh perlengkapan senjata Allah. Buka di dalam Matius pasal 6. Kita akan membahas ini. Efesus. Tercengang-cengang melihatnya. Ayo kita baca pelan-pelan ini ya, Efesus 6. Ya, tunggu dulu. Aduh, kena angin terus ini. Tolong kipas anginnya jangan diarahkan ke ini. Sudah dapat terus kena terus ini. Aduh. Nah. Nanti kepanasan kalian. Ya. Oh masih dingin ya. Ya udahlah. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Ya, 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sampai sini dulu. Dikatakan kita harus kuat dalam kekuatan kuasanya. Kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kuasa Tuhan artinya ya. Nah, ini saya akan berbicara tentang di dalam kekuatan dan kuasa. Kita harus ingat kalau kita itu menyerahkan diri kepada Tuhan, berarti kita itu ada kekuatan dari Tuhan. Jadi setiap kali orang yang kita datangi, dia itu akan segan. Merasa segan kepada kita karena apa? Kita sudah mempunyai otoritas. Jadi sebelum kita pergi, misalnya kita sudah ada rencana. Ya bangun pagi kita sudah ada rencana. Hari ini saya akan pergi ke namanya si A misalnya. Si A itu dia belum percaya Tuhan. Nah, kita doakan dulu nama si A itu. Supaya apa? Kita datang, dia menerima kita dengan baik. Supaya kita datang, apa yang kita sampaikan, dia bisa menerima. Menerima apa yang kita katakan. Nah, itulah sebabnya kita itu harus benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan supaya kita ada kuasa dari Tuhan dan ada kekuatan. Kekuatan ini adalah kekuatan yang membuat orang itu tidak bisa berdaya. Apa yang kita katakan dia tidak bisa membantah. Dia cuma iya dan izinkan Roh Allah bekerja supaya dia bisa menerima firman yang kita sampaikan. Itu tujuannya. Jadi ingat, jadi bukan asal-asal sekedar kita penyerahan diri kepada Tuhan, terserah Tuhan. Tapi kita tidak berdoa, itu percuma. Sesuai dengan pelajaran tadi bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau kita menginjili tanpa adanya doa, tanpa adanya baca Alkitab, itu kosong. Karena tidak ada apa? Kekuatan dan kuasa yang daripada Tuhan. Nah ini ya, kuncinya itu ini. Saya percaya bahwa kalau saudara benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan itu akan memberikan kekuatan. Kekuatan untuk menghadapi apa lagi? Kekuatan untuk menghadapi orang-orang yang istilahnya apa? Pertama kalinya, itu hamba Tuhannya masih muda. Ya kan kadang orang bilang, apalagi kalau kita menginjili orang-orang tua. Orang tua yang istilahnya dia aktif ke gereja, hanya aktif saja ke gereja.
tapi tidak tahu kebenaran yang sesungguhnya, dia bisa katakan apa? Contohnya misalnya di daerah Ambon, di daerah Manado, itu adalah kantong-kantong Kristen. Ya kan, orang-orang Kristen semua. Tapi orang Kristen yang gak bertobat. Nah, masih minum tua, masih berjudi dan sebagainya kan. Nah, apalagi kalau orang tua yang kita datangi, mereka bilang, saya ini udah Kristen dari lahir. Kamu belum lahir, saya sudah Kristen. Nah, kalau udah ada kuasa, nggak ada kekuatan yang daripada Tuhan, kita akan apa? Mundur. Dan kita tidak akan lagi akan berbicara firman Tuhan supaya menutupi kita malu, akhirnya kita membelokkan pembicaraan kita, bukan lagi menginjili, ya kan? Itu satu-satunya jalan. Biasanya orang begitu. Tetapi kalau kita sebelum pergi menemui orang itu, kita sudah benar-benar penyerahan diri kepada Tuhan dan minta kekuatan dan kuasa Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, orang itu akan apa? Tunduk. Ingat kembali seperti Timotius. Janganlah kamu, walaupun kamu masih muda, jangan diremehkan. Tetapi kita harus ada apa? Teladan. Teladan dari perkataan, teladan dari tingkah laku dan sebagainya. Itu ya. Nah ini ya. Jadi ini tujuannya kekuatan yang daripada Allah. Dan kuasa yang daripada Allah. Kalau kuasa yang daripada Allah itu untuk tetap membentengi kehidupan kita, dikatakan di dalam Lukas dan Markus, sekalipun orang itu memberi kita racun, tapi kalau kita ada kuasa dan kekuatan yang daripada Allah, walaupun kita minum, kan kita nggak tahu kalau itu dikasih racun apa enggak kan? Tapi kuasa Tuhan tetap membentengi kita. Jangan kita takut-takut. Ini ya. Jadi pentingnya kita penyerahan diri kepada Tuhan. Dan yang kedua, mengandalkan Roh Kudus. Nah, ini. Mengandalkan Roh Kudus. Ingat bahwa sebelum Yesus naik ke surga, meninggalkan murid-muridnya, Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan bahwa aku akan memberikan penolong. Yaitu siapa penolong kita? Roh Kudus. Makanya kita jangan sampai tidak mengandalkan Roh Kudus. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah Tritunggal. Mengandalkan Tuhan. Kita tahu Allah Bapa itu adalah sebagai yang melindungi kita. Ya kan? Kalau kita punya Bapa itu kan Bapa itu yang suka melindungi kita. Nah itulah fungsi dari Allah Bapa. Itu melindungi kita. Jadi kita tidak perlu takut. Dan mengandalkan Roh Kudus. Terus mengandalkan firman-Nya. Nah, firman itu siapa? Pribadi Yesus kan? Nah, ini berarti Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ini jangan sampai kita itu lari atau lupa dengan adanya 5 hal ini. Ingat ya, 5 hal ini harus ada di dalam kehidupan kita. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut ayat yang 11, sama-sama kita baca. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sampai sini. Jadi dikatakan apa? Bahwa kita harus mengenakan. Arti mengenakan itu apa? Memakai. Jangan sampai kita tanggalkan. Jangan sampai kita lalai dengan adanya tidak mengenakan apa? Perlengkapan senjata Allah. Supaya apa?
kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, ini karena kita datang, berarti kalau kita datang kepada seseorang yang belum percaya kepada Tuhan, itu berarti artinya kita itu masuk di tempatnya iblis. Itu kita masuk di dalam sarangnya iblis. Orang-orang yang ditahan istilahnya. Ditahan oleh iblis. Itu yang harus kita lepaskan, itu yang harus kita tarik. Jangan sampai dia menjadi sahabatnya iblis. Kalau mereka menjadi sahabatnya iblis, jelas mereka nanti akan masuk di mana? Neraka. Nah, itulah kita harus pindahkan mereka. Jangan mereka ada nantinya di neraka, tapi harus kita tarik, harus kita ambil jiwa mereka, kita pindahkan masuk ke surga. Ini yang harus kita kerjakan. Itulah sebabnya kita perlu 5 hal ini untuk mengalahkan musuh kita, tipu muslihat iblis. Iblis itu licik. Walaupun iblis itu dikatakan di dalam Alkitab bahwa iblis itu ular itu adalah binatang yang paling licik. Iblis itu adalah licik. Kalau iblis itu licik, kita dekat kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat. Kelicikan iblis itu bisa kita kalahkan. Ini ya. Jadi jangan sampai kita tidak mengenakan senjata Allah. Senjata Allah itu apa aja? Kita akan melihat. Ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, inilah yang kita hadapi. Pada saat kita menginjili orang, penghulu-penghulu itu nggak terima. Karena dia tahu. Dia tahu ini. Si Yosua datang. Ini mau merampas dari tanganku. Nah, si Yuni datang. Ini mau menghancurkan markas saya. Nah, ini kan. Terus apa lagi yang mau datang? Anak-anak bisom yang datang ini mengacau balokan. Nah, iblis tahu. Itulah sebabnya kalau bila perlu kita harus apa? Terus berdoa. Dan kalau bisa ambil ya, nanti kalau sudah pelayanan, diutus di tempat pelayanan jangan santai-santai. Ambil 1 minggu sekali doa puasa. Karena kekuatan kita itu kalau kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan, kita itu harus apa? Ada firman, ada doa, ada pujian dan penyembahan. Puasa. Iblis itu takut dengan adanya pujian. Karena kita ingat di dalam Mazmur dikatakan pujian itu menghadirkan kemuliaan Allah. Allah hadir, Allah duduk di atas pujian. Ini saudaraku yang kekasih ya. Jadi ingat bahwa kita perlu untuk melangkah dengan iman. Merebut jiwa-jiwa mereka dan menghancurkan benteng-benteng musuh kita. Kita kan gak kelihatan. Musuh kita kan gak lihat kan. Penghulu udara bisa lihat nggak kita? Nggak bisa ya. Kecuali ada orang yang tertentu dapat melihat. Ada orang yang dikasih karunia untuk melihat. Pada saat menginjili ada orang yang melihat, wah di belakangnya itu ada orang besar, tinggi, bertanduk dan sebagainya. Itu ada teman saya itu. Tapi kalau saya nggak bisa lihatnya gitu-gitu. Cuma saya merasa. Pada saat saya menginjili kalau orang itu banyak ilmunya, banyak pegangannya, banyak opok-opoknya, saya bisa terasa. Karena apa? Roh-roh itu nggak terima pada keluar.
mau menyerang kita. Itulah sebabnya apa? Kita pun juga harus kuat di dalam Tuhan dan kuasanya. Kuasa Tuhan itu harus ada. Ini saya bukan nakut-nakuti. Ya, apalagi di daerah Kalimantan sini kan. Wah, terus terang aja saya bilang ilmunya hebat. Tapi lebih hebat ilmunya Tuhan lah, ya kan? Kalau dibandingkan di daerah-daerah yang lain. Saudara, saya percaya. Nah, waktu perang Dayak dan Madura itu, wah ngeri banget kan? Orang Madura itu kalau di daerah mana-mana itu berkuasa loh. Mereka banyak yang takut semua dengan orang Madura. Tapi orang Madura hanya bisa dikalahkan dengan orang Dayak. Nah ini. Nah jadi ingat. Apalagi saudara di daerah situ. Dan apalagi saudara sendiri orang Dayak. Kenapa? Iblis tahu. Kau dulu sahabatku. Sekarang kau jadi musuhku. Ya kan? Nah kita sudah diselamatkan. Sudah direbut kita dari tangan dia. Terus kita mau melawan dia. Nah itu. Istilahnya PI itu adalah masuk di wilayah musuh, saudara. Jadi kita kalau mau jadi utusan itu nggak gampang. Nggak gampang, saudaraku yang nggak gampang. Jadi makanya kita harus benar-benar mempersiapkan diri. Jadi di tempat inilah benar-benar kalian jangan main-main. Di tempat inilah benar-benar kita dibekali. Dibekali. Khususnya adalah dibekali apa? Firman. Ya kan? Nah, jadi belajar. Belajar untuk nanti kalau sudah ambil puasa. Bila perlu belajar mulai sekarang. Walaupun nggak diperintahkan saya mau puasa, ambil. Belajar dulu. Saya dulu pertama kali kalau belajar puasa, nggak makan pagi dulu. Saya nggak makan pagi dulu. Bangun tidur sebelum jam 6, jam 5 bangun, mau doa pagi, minum air putih dulu. Habis itu sudah jangan makan. Sampai nanti jam 12 lah makan. Belajar, itu pertama kali belajar gitu. Nah, jangan takut ada mah. Justru kita puasa, Tuhan akan sembuhkan. Saya dulu juga sakit mah, tapi Tuhan sudah sembuhkan. Jangan alasan apa? Tidak ada alasan. Untuk puasa itu Tuhan memberikan kekuatan. Kecuali kalau kalian puasa untuk diet. Nah, puasa untuk diet itu malah kalian kena mah. Terus terang saya bilang. Ya. Oke, kita kembali lagi. Kita kembali ke ayat yang ke-12 ya. Ayat 12 sudah, berarti ayat yang ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, ingat. Dikatakan di sini bahwa kita harus ambil seluruh perlengkapan. Jangan hanya aku penyerahan, aku mengandalkan Roh Kudus, aku beriman, tetapi tidak pernah baca Alkitab, tetapi tidak pernah doa. Doa tidak pernah. Bagaimana kita mau melawan iblis? Karena firman dan doa itu artinya sama seperti seorang tentara. Kalau tidak ada doa dan tidak ada firman, sama seperti tentara yang nggak bawa senjata. Itulah. Firman dan doa ini adalah senjata kita. So, ya. Oke, kita akan lihat lagi. Dikatakan di sini sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Dikatakan tetap berdiri. Soalnya begini ya, kita harus tetap berdiri setelah menyelesaikan penginjilan. Setelah kita menginjili orang itu, ya, kadangkala
Iblis nggak terima. Apalagi kalau orang itu punya opo-opo. Orang itu kalau sudah punya opo-opo, opo-oponya itu nggak terima. Bisa nyerang kita. Oh, ilmu. Kalau orang Dayak bilangnya apa? Barang. Oh, ada barang. Gitu ya. Nah, itu pernah saya alami waktu saya merintis pertama kali di Bangka. Saya habis ngomong-ngomong dengan orang penjual cambah. Orang penjual kecambah itu sering tiap pagi jalan. Dan saya nggak ada curiga sama dia. Dia tanya, sendirian kah? Iya, saya bilang sendirian kah? Iya, nggak takut. Enggak, ada Tuhan kok. Saya bilang gitu. Nggak taunya berapa hari kemudian saya dikerjain. Itu pun pertama saya nggak sadar. Ruangan tertutup, ruangan rapat. Tiba-tiba di kamar saya kelelawar masuk. Itu pun saya nggak curiga. Saya nggak curiga. Cuma saya ambil sapu aja kelelawar, saya kejar-kejar biar jatuh. Perasaan saya itu kelelawar sudah jatuh. Saya kepukul-pukul itu hampir 1 jam sampai capek saya. Begitu perasaan saya kena, dia jatuh, saya cari nggak ada. Saya pikir masa bodoh lah, saya sudah ngantuk tidur. Paginya saya sampai masuk kolong-kolong, saya lihat nggak ada kelelawar itu. Itu pun saya masih nggak sadar saya. Si jual cambah itu biasalah, karena sudah dekat. Saya sebelum beli saya aja omong-omong dulu firman Tuhan apa-apa gitu. Nah, terus sudah, akhirnya sudah kan. Berapa hari kemudian, karena dia lihat mungkin saya nggak ada reaksi takut atau apa, benar-benar ini kejadian. Gereja itu kiri kanan itu nggak ada tetangga. Belakang itu sungai besar. Kiri kanan itu hutan-hutan mesian. Tetangganya itu jauh-jauh. Nah, malam itu tidak ada lampu. Pakai lampu minyak. Pakai lampu minyak saya. Iya, pelita. Pakai pelita saya. Nah, sudah saya masuk, kalau sudah mau antara sudah jam 6 itu sudah gelap itu. Saya 5:30 saya sudah tutup semua, sudah saya masuk kamar, air minum saya masukkan di kamar, pokoknya saya sudah siapkan semuanya. Saya nggak mau keluar karena nggak ada lampu, hanya yang saya kasih lampu itu kamar saya aja. Jadi sekeliling itu semua gelap, itu ruangan yang lain. Nah, tiba-tiba saya dikejutkan bunyi apa? Bangku gereja yang waktu saya layani itu seperti yang kalian datang ke tempat saya tuh, bangku kayu-kayu itu kan. Nah itu saya dengar suara apa? Macam rubuh. Macam ada orang dobrak pintu masuk ke gereja. Saya kaget tuh. Saya pikir benar-benar ada orang terjadi masuk. Saya cuma hanya udah dalam nama Yesus lah. Udahlah, kalau gereja alat musik mau diangkat-angkat lah. Apa? Itu waktu itu musiknya masih gitar, bukan gitar listrik, gitar. Terus ada organ kecil. Udah saya pikir udahlah, kalau organ sama gitar hilang udahlah, hilang lah. Saya pikir itu, saya tetap dalam masih doa. Saya masih doa. Saya pikir nggak akan masuk ke ruangan pastori. Ternyata apa? Antara pintu gereja dan pastori dobrak. Saya dengar, aduh, matilah ini sudah saya. Saya udah mulai gemetar. Saat pintu itu terdengar didobrak, saya sudah mulai gemetar betul-betul. Perjuangan saya berdoa. Udah Tuhan, kalau saya memang mati di tempat pelayanan ini, itu pertama kali saya baru merintis saya. Saya bilang mau matilah untuk Tuhan, gak apa-apa lah saya. Malam ini saya mati, saya masuk surga. Gak apa-apa lah Tuhan. Udah, saya sudah nyerah saya. Sambil gemetar saya. Sudah dia masuk benar-benar
didobrak. Kedengaran itu ada 2 kamar. Kamar satu itu kamar tamu kosong. Satu kamar saya. Kamar untuk tamu tidur didobrak-prak. Macam barang-barang yang di kamar itu benar-benar diporak-porandakan. Jelas-jelas dengar saya. Saya bilang, aduh matilah. Terakhir kamar saya ini. Saya udah bilang, Tuhan, saya nyerah Tuhan. Mau mati-matilah Tuhan. Saya hanya bilang, Tuhan mati-matilah Tuhan. Nggak bisa ngomong apa-apa saya. Itu pun ngomong di dalam hati. Ngomong di dalam hati saya udah nggak bisa lagi mau ngomong Tuhan Yesus mau apa sudah nggak bisa saya. Udah benar-benar lemas, gemetar, keringat macam orang mandi saya udah. Nah begitu itu terakhir langsung saya teriak sekuat-kuatnya dalam nama Yesus. Mau ngomong dalam nama Yesus macam dicekik. Nggak bisa ngomong. Akhirnya apa? Terlepas juga dalam nama Tuhan Yesus. Sudah. Di situ baru saya. Nafas saya sudah hampir putus lah. Udahlah. Nah, langsung saya turun dari tempat tidur pelan-pelan saya. Gemetar masihan. Saya ambil air minum. Saya minum. Terus saya ganti baju. Karena basah kujub. Sampai saya duduk di kasur spray juga basah. Spray saya tarik. Karena udah benar-benar banjir itu. Saya udah gemetar benar-benar. Terus saya pikir udahlah. Masa bodoh lah. Mau lari-larilah. Udah. Itu saya berjuang dari jam 1. Kedengarannya itu jam 1 hampir setengah 4. Perjuangan itu saya. Akhirnya sudah saya pikir saya berdoa. Saya terima kasih. Tuhan masih izinkan saya hidup. Nah saya berdoa. Saya tidur. Saya bangun sampai jam 9 pagi baru bangun saya. Benar-benar bangun rasa badan sakit semua, lemas apa dan sebagainya. Saya pelan-pelan buka pintu kamar saya lihat kamar saya yang sebelah kamar tamu masih tertutup. Saya buka rapi semuanya. Gereja juga saya lihat rapi semuanya. Saya tahu, oh ini berarti ini. Saya dikerjain ini. Saya baru di situ. Makanya kalau menginjili jumpa dengan dukun atau jumpa dengan apa, pulang langsung berdoa. Jangan pulang langsung apa atau apa, nonton TV lah kalau ada TV apa, berdoa. Minta ditutup bungkus, minta mau berangkat dan juga pulang minta tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus. Itu karena dulu saya nggak ngerti. Dulu saya waktu sekolah nggak ada pelajaran yang kayak gini. Ini saya tambahkan ini kalian. Saya dapat dari Tuhan, saya tambahkan ini pelajaran ini. Dulu nggak ada saya macam ini. Jadi sudah saya nggak ngerti apa-apa itu. Tetapi setelah ketiga kalinya saya merintis di Kalimantan sini, saya merintis ketiga kalinya saya datang merintis, itu saya masih belum S2, masih S1 itu saya. Saya datang di Kalimantan, sebelah saya dukun. Makanya saya sudah tahu karena saya sudah pengalaman sendiri dan sudah pengalaman saya cerita dengan pendeta baru saya dikasih tahu. Wah itu kamu masuk di dalam peperangan roh. Jadi ingat pada saat kita menginjili itu kita sudah masuk di dalam peperangan. Kita sudah masuk di dalam bentengnya musuh. Ingat. Makanya Tuhan katakan kita ini adalah tentara-tentara. Nah ini ya. Jadi ini. Nah di Kalimantan saya sudah membentengi. Walaupun itu dukun itu dia cerita sama saya bahwa dia kepala suku, dia pernah berapa banyak dia makan hatinya orang Madura katanya. Dia mungkin nakut-nakutin saya atau apa saya nggak ngerti lah. Dia datang setiap jam 6 sore dia datang. Setiap maghrib dia datang. Dia datang cuma apa? Mau nggak dibukain, nggak enak. Karena dia tetangga sebelah. Dibukain, omongannya nggak jadi berkat. Cuma hanya apa? Dia orang Katolik dia. Dia cuma bilang apa? Bu Pendeta lagi apa? Saya bilang inilah. Bu Pendeta sendiri ya? Nggak takut ya? Hanya tanyanya tuh tidak takut ya. Gitu. Bu tahu nggak?
Itu kamar ibu itu saya tahu loh, bekas orang mati loh Bu. Nah, ya masa bodoh saya. Bu, ibu tahu nggak di kamar mandi saya, di kamar mandi ibu itu ada orang gantung diri. Yang pokoknya ngomongnya nggak enak-enak lah sama saya. Terus dia kasih makanan saya, itulah saya terima. Tangan saya panas, oh saya udah tahu ini. Saya buang saya. Nah, jadi makanya dengan adanya kalian masih bersyukur. Belum terjun penanaman gereja. Kalian sudah dapat ini. Bagi mereka kalau jumpa kalian mesti sharing. Artinya kasih tahu mereka. Makanya tujuannya saya untuk mengunjungi mereka-mereka yang perintisan itu dengan tujuan saya akan kasih pelajaran secara pribadi. Saya akan buat ini dan sebagainya untuk mendukung pelayanan mereka gitu ya. Jadi ingat bahwa kita ini adalah yang paling kerja kita ini adalah paling berat. Jadi gembala itu tinggal enaknya. Kalau gembala tinggal enak. Tapi yang nggak enak itu kita. Yang diutus dulu pertama kali ini yang nggak enak gitu. Ya, oke kita lanjutkan lagi. Ayat yang ke-14. Jadi berdirilah tegap. Yang pertama adalah disuruh apa? Berdiri tegap. Artinya itu apa? Berdiri tegap itu artinya harus kuat. Kokoh. Ya, jangan luyuh-luyuh artinya. Itu karena kita ini adalah tentara. Tentara Allah harus berdiri tegap, berjaga-jaga. Istilahnya itu harus berjaga-jaga. Itu ya. Berdiri tegap itu berjaga-jaga. Berdiri tegap dengan apa? Ada kekuatan dan ada kuasa dari Tuhan. Itu. Jadi bukan hanya berdiri tegap, nggak ada tujuan, coba gini enggak. Tapi ada satu otoritas dan kuasa. Nah, kita akan lihat sebab itu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Nah, di sini dikatakan berikat pinggangkan kebenaran. Artinya kebenaran Allah itu harus terus ada mengikat di dalam hati kita. Mengikat di dalam kehidupan kita. Kebenaran itu harus mengikat terus di pikiran kita. Jadi makanya kalian yang ada di tempat ini, kalau bisa pelan-pelan, dikit-dikit, jangan hilangkan itu. Dikit-dikit lagu-lagu rohani. Lagu-lagu duniawi. Jangan terikat masih. Kalau saya perhatikan kalian masih terikat dengan adanya lagu-lagu dunia. Itu singkirkan. Dipenuhi. Kita harus dipenuhi dengan hal-hal yang rohani. Supaya kita benar-benar ada kekuatan dan kuasa yang daripada Allah. Tapi kalau kita lagunya lagu ya yang cengeng-cengeng misalnya aku sedih. Nah itu nanti hati kita terpengaruh. Iya ya, nggak macam teman-teman saya itu bebas, enak. Kita di sini ya nggak bisa ini, cuma bisanya begini aja. Nah ya kan, akhirnya pikiran kita dibawa sama iblis kemana-mana. Makanya apa? Belajar. Singkirkan itu lagu-lagu cengeng-cengeng yang dari dunia itu, nah, yang putus cinta apa tinggalkan itu cengeng lagu cengeng-cengeng itu ya. Kita dipenuhi dengan lagu-lagu cintanya Tuhan Yesus itu ya. Ini, nah itu, nah ini. Jadi benar-benar kita berikat pinggangkan kebenaran. Jadi pakai itu kebenaran. Kebenaran itu apa? Lagu-lagu pujian, perkataan kita, itu semuanya itu harus mengikat di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita ya. Oke. Kita akan melihat lagi. Berbajukan sirah keadilan. Nah, orang yang memiliki kebenaran itu pasti ada keadilan. Berbaju sirahkan keadilan. Kita tahu apa? Baju sirah. Orang kalau perang itu mesti pakai kan
ada kan baju, sedangkan jangan orang yang mau perang, polisi aja kalau mau mengatasi demo-demo ya pakai kan, ada yang pakai ini kan bajunya kan di ini. Nah itu artinya apa? Supaya kita memakai baju sirah kebenaran, jadi firman Tuhan itu harus ada di hati kita supaya apa? Supaya hati kita itu jangan sampai apa? Lengah. Hati kita itu jangan sampai dibelokkan kepada perkara-perkara atau hal-hal kepada dunia. Nah, makanya kalau kita mau meninggalkan dunia, kita harus menjadi musuhnya dunia. Nah, tapi kalau kita masih mencintai dunia, parahlah kita. Iblis pun bingung. Ini sebentar berapa jam ke memihak firman Tuhan. Sebentar lagi kalau sudah selesai memihak ke dunia. Nah, jadi iblisnya juga bingung. Nah, makanya jangan membuat bingung iblis, ambil keputusan. Nah, ini ya, jadi karena di dalam Tuhan itu apa? Di dalam Tuhan itu hanya ada ya dan amin. Tidak. Nah, di tengah-tengah ini apa? Di tengah-tengah itu dikatakan sudah miliknya iblis. Makanya kalau kita memang mau menjadi utusan-utusan Tuhan, kaki, jangan biasakan. Yang sopan, kaki. Nah, belajar sopan di tempat ini. Nanti kalau di tempat pelayanan kita menghadapi jemaat-jemaat, kita boleh santai-santai tapi jangan sampai tidak sopan ya, itu. Nah, ini. Jadi ingat karena kehidupan kita itu dihadapkan dua hal. Kehidupan kita itu dihadapkan dua hal. Ini. Nah, habis ya? Oh, enggak. Nah, ini dunia. Ini dunia ya. Kita ini masih orang dunia, ya kan? Orang dunia yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, yang sudah dipanggil oleh Tuhan, kita ini. Nah, jadi sini rohani, sini rohana, dunia, iya kan? Nah kita mau yang mana? Rohani atau rohana? Nah kalau mau yang rohani, tinggalkan. Goodbye. Istilahnya tuh goodbye. Ya, kita harus berlawanan. Nah, iya. Kita harus goodbye sama dunia. Nah, ya. Jadi nanti kita akan melihat lagi. Kalau memang kita sore masih bisa masuk pelajaran, kita akan ini. Tapi kalau sore kita pergi, itu semuanya tergantung dari Ko Erik ya. Nah, jadi kita ya lanjut besok gitu ya. Oke. Jadi kita harus putuskan apa? Meninggalkan dunia rohana. Ya, kita harus meninggalkan rohana. Nah, rohana ini harus kita tinggalkan. Nah, rohana kita harus berpisah dengan rohana. Nah, itu ya. Jadi sifat-sifat lama kita itu harus kita kubur. Ya, sifat lama itu kita harus kubur. Nah, oke. Kita akan melihat lagi. Ayat nih. Berbaju sirakan keadilan. Maksudnya berbaju sirakan keadilan ini apa? Supaya hati kita ini tetap terlindung dengan adanya kebenaran firman. Jangan hati kita itu terikat kembali kepada rohana. Ya. Tinggalkan itu rohana itu ya. Oke. Lanjut. Kita akan lanjut. Kita akan melihat ayat yang ke-15 dikatakan
Kakimu berkasutkan kerelaan untuk apa? Memerintahkan Injil damai sejahtera. Nah ini kaki kita. Tuhan berikan kaki kita untuk apa? Pergi. Pergi untuk apa? Memberitakan Injil. Merebut jiwa-jiwa. Ya, jadi kita ini adalah tentara-tentaranya Allah. Nah, jadi kaki kita ini jangan sampai kaki kita itu, langkah kaki kita itu membuat orang menjadi batu sandungan. Nah ini ya. Oke. Kita akan lihat lagi. Dalam segala keadaan pergunakanlah apa? Perisai iman. Apa yang dimaksud perisai iman? Perisai. Perisai itu ini. Senjata. Kalau kita lihat bukan. Perisai itu kalau kita lihat itu namanya tuh seperti tameng. Tahu kan? Kalau polisi-polisi lagi demo itu kan dia pakai yang satu pakai seperti kayak plastik gitu kan. Nah, itulah namanya. Jadi kita harus mempunyai perisai iman. Iman itu adalah yang melindungi kita juga. Kan kita tahu iman datangnya dari mana? Firman, ya. Nah, firman bisa bekerja itu dari mana? Roh Kudus. Jadi semuanya itu ada kaitannya. Jadi kita nggak bisa aku beriman aja. Aku nggak mau doa. Aku baca firman aja. Nggak bisa. Harus semuanya. Itu semacam apa? Mata rantai. Firman, doa, dan iman itu adalah mata rantai. Nggak bisa kita pisahkan. Dan puasa pun juga itu adalah mata rantai. Oke. Oke, saya percepatkan biar ini selesai. Sampai ini perlengkapan rohani ini selesai. Nah, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi sangat berguna sekali perisai iman untuk membentengi kita kan. Untuk misalnya kalau musuh mau menembak kita, mau panah kita, tapi kalau kita ada itu tameng atau perisai, pasti apa? Nancapnya di tameng itu. Oke ya? Enggak, tubuh kita terlindung. Artinya. Dan terimalah apa? Ketopong keselamatan. Nah, ketopong keselamatan. Tahu nggak ketopong keselamatan apa? Ketopong beda, topi beda. Kalau topi itu istilahnya hanya untuk perlindungan sementara. Kalau ini ketopong keselamatan ini macam helm. Helm kan lebih kuat daripada topi, ya kan? Kalau topi kena angin kencang, nah helm, ya itulah makanya. Jadi artinya kita harus pakai ketopong keselamatan. Maksudnya apa? Iblis itu menyerangnya di mana? Pikiran, mata, mulutnya. Nah, yang tidak berdosa itu hanya hidung, ya kan? Hidung itu nggak pernah berbohong loh. Kalau kita lewat bau busuk ya kita bilang bau busuk kan. Bau wangi kita bilang bau wangi kan. Nah itu hidung itu yang nggak berdosa itu. Berdosa cium orang. Nah, itu kalau pikiran kamu. Nah, oke, kita kembali ya. Jadi makanya apa? Kita perlu perlindungan yang daripada Tuhan. Senjata ini harus ada di dalam kehidupan kita ya. Jadi pakailah ketopong keselamatan. Jadi jangan pikiran kita ke duniawi. Jangan lagi pikiran kita dikit-dikit nyanyi dangdut ya kan. Lagunya lagu cengeng-cengeng apa ya. Di mobil sampai saya bising kemarin itu. Siapa nyanyi? Tidak ada. Kamulah. Pasang lagu di HP itulah waktu pulang itu. Itu buka video Bu. Buka video di HP. Oke. Ayo kembali. Kita ketopong. Dan pedang roh. Ingat firman itu bagaikan pedang
pedang roh. Nah, pedang itu untuk apa? Untuk menghancurkan musuh. Jadi sangat berguna sekali itu firman Tuhan ya. Nah, selain itu juga dikatakan dalam segala hal doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, jadi kita harus berdoa. Bukan hanya berdoa untuk yang lain-lain, tapi khususnya juga berdoa untuk jiwa-jiwa supaya benar-benar jiwa-jiwa itu menjadi bangsa pilihan Allah, ya kan? Supaya menjadi bangsa yang menyembah kepada Tuhan. Amin. Sampai di sini pelajaran kita. Karena sudah waktunya yang masak